Langit malam takbiran dipenuhi gema takbir dari masjid-masjid di sekitar, menciptakan suasana syahdu yang seharusnya penuh kebahagiaan. Udara malam terasa hangat, bercampur dengan aroma masakan khas lebaran dari dapur-dapur rumah. Namun, bagi Rina, malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Di ruang tamu rumahnya, ia berdiri dengan wajah penuh tanya, memandang suaminya, Adrian, yang duduk dengan santai di sofa. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan wajah angkuh dan riasan tebal tersenyum tipis. Rina mengenalnya, Sinta, rekan kerja Adrian yang beberapa kali ia curigai, tetapi selalu ditepis oleh suaminya. Rina meremas ujung kerudungnya, mencoba menenangkan degup jantung yang mulai berdebar tak menentu. Ada firasat buruk yang menggelayuti hatinya, tetapi ia tetap berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, harapannya hancur seketika saat Adrian menghela napas panjang dan mengucapkan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Rina, aku mau bicara sesuatu. Aku harap kamu bisa menerimanya dengan tenang, ujar Adrian dengan nada datar. Rina menatapnya dengan bingung. Apa ini? Kenapa Sinta ada di sini? Adrian menatap istrinya dengan ekspresi tanpa rasa bersalah, lalu menoleh ke arah wanita di sampingnya. Sinta mengangkat dagunya sedikit, seolah menunggu momen yang telah lama ia nantikan. Aku menceraikanmu, Rina, kata Adrian tanpa basa-basi. Jantung Rina seperti berhenti berdetak. Dadanya terasa sesak, dan tenggorokannya tercekat. Matanya membelalak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apa maksudmu? Suaranya nyaris berbisik. Aku sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Aku ingin berpisah darimu. Aku ingin menjalani hidup baru dengan Sinta, lanjut Adrian dengan nada santai, seolah yang ia ucapkan hanyalah hal sepele. Rina merasa tubuhnya gemetar. Matanya menatap ke sekeliling, mencari dukungan dari keluarga Adrian yang hadir di ruangan itu, ibu mertuanya, adik iparnya, tetapi tak ada satupun yang membela. Mereka hanya diam, seolah sudah tahu dan menyetujui semua ini. Suara takbir yang berkumandang dari masjid tiba-tiba terasa begitu menyayat hati. Jadi ini alasannya kenapa selama ini kau sering pulang larut malam? Kenapa kau selalu mencari alasan untuk menjauh dariku? Suara Rina bergetar, matanya mulai memanas. Adrian menghela napas, tampak sedikit tidak nyaman. Rina, hubungan kita memang sudah lama memburuk. Aku pikir ini yang terbaik. Aku ingin bahagia, dan Sinta bisa memberikannya padaku. Sinta tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Adrian dengan penuh kemenangan. Rina merasa kepalanya berputar. Semua pengorbanannya selama bertahun-tahun, semua cinta yang ia berikan, berakhir begitu saja di malam yang seharusnya penuh berkah. Yang lebih menyakitkan, Adrian bahkan tak menunggu lebaran berlalu. Ia memilih untuk mencampakkannya tepat di malam takbiran, seolah ia tak lebih dari pakaian lama yang siap dibuang. Air matanya akhirnya jatuh, tetapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatnya hancur. Dengan napas tertahan, ia memandang Adrian dengan tatapan yang tak lagi penuh cinta, hanya kebencian dan tekad yang baru tumbuh. Baik, katanya lirih, tetapi dengan ketegasan yang tak terduga. Jika itu yang kau inginkan, aku akan pergi. Tapi ingat, Adrian, kau akan menyesali semua ini. Dan di malam takbiran itu, Rina pergi meninggalkan rumah yang selama ini ia tinggali dengan Adrian, membawa luka yang membara di hatinya, dan tekad untuk membalas dendam dengan cara yang tak terduga. Malam takbiran itu Rina pergi dari rumah dengan hati hancur, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Api kemarahan yang perlahan membakar luka-lukanya. Ia membawa Faris, anak semata wayangnya, kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya, yang melihat wajah putrinya penuh kesedihan, langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Rina menceritakan semuanya, ibunya menangis dan memeluknya erat. Kamu tidak sendirian, nak. Kita akan melewati ini bersama, ucap sang ibu, mencoba menguatkan putrinya. Namun, di dalam hati Rina, ia tahu bahwa ia tak bisa hanya berdiam diri. Adrian bukan hanya mencampakkannya, tapi juga mempermalukannya di hadapan keluarga dan teman-temannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah membawa wanita lain tepat ke hadapannya tanpa rasa malu sedikitpun. Sementara itu, kabar perceraian Rina dan Adrian menyebar cepat. Tetangga mulai berbisik-bisik, teman-teman mulai menghubunginya, beberapa bersimpati, beberapa sekadar ingin tahu gosip terbaru. Namun, yang lebih mengejutkan Rina adalah betapa cepatnya Adrian bergerak. Baru beberapa hari setelah menceraikannya, Adrian dan Sinta mulai tampil bersama di media sosial. Foto makan malam romantis, perjalanan singkat keluar kota, bahkan rencana pernikahan yang diumumkan dengan bangga.
Seakan pernikahannya dengan Rina tak pernah ada, Rina merasakan kemarahannya semakin membara. Ia bukan hanya sakit hati, tetapi juga merasa harga dirinya diinjak-injak. Baik, Adrian, gumamnya sendiri suatu malam. Kalau kau pikir aku akan diam dan menangis, kau salah besar. Rina mulai bergerak. Ia mencari tahu lebih dalam tentang Sinta, siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, dan bagaimana masa lalunya. Ia menghubungi beberapa teman lama Adrian yang bekerja di kantor yang sama dengan Sinta. Dari sanalah ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sinta bukan wanita biasa. Ia memiliki catatan pernikahan sebelumnya, 2 kali menikah dengan pria kaya sebelum akhirnya mereka bangkrut dan menceraikannya. Bahkan, ada desas-desus bahwa ia punya keterlibatan dalam masalah keuangan di salah satu perusahaan tempatnya bekerja dulu. Rina tidak langsung bertindak. Ia mengumpulkan bukti, berbicara dengan beberapa orang yang pernah berurusan dengan Sinta, bahkan berhasil mendapatkan informasi dari salah satu mantan suami Sinta yang ternyata masih menyimpan dendam. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa Sinta adalah seorang penipu ulung yang memiliki pola, menikahi pria kaya, menguras harta mereka, lalu menghilang sebelum ketahuan. Namun, Adrian? Pria itu terlalu buta karena nafsu untuk menyadarinya. Sambil terus mengumpulkan bukti, Rina mulai menyusun strategi. Ia tahu jika ia hanya datang dan menuduh Sinta di depan Adrian, pria itu pasti tidak akan percaya. Jadi, ia memilih cara lain. Rina mulai menyebar informasi secara perlahan di lingkungan sosial mereka. Tanpa menyebut namanya, ia membuat postingan tentang wanita yang menipu suami-suami kaya. Ia juga mulai menghubungi beberapa teman bisnis Adrian dan memberi mereka petunjuk tentang latar belakang Sinta, memastikan bahwa orang-orang di sekitar Adrian mulai meragukan wanita itu. Lalu, Rina mendekati orang yang paling bisa membuat segalanya berantakan, Ibu Adrian. Sebagai seorang wanita yang sangat menjaga reputasi keluarga, Ibu Adrian tak akan tinggal diam jika mengetahui menantu barunya memiliki masa lalu yang kelam. Maka, Rina mengatur agar seseorang secara anonim mengirimkan bukti-bukti yang ia kumpulkan kepada ibu mertuanya. Tak butuh waktu lama sebelum rumah tangga Adrian yang baru direncanakan mulai bergetar. Adrian mulai mendapat telepon dari kolega dan keluarganya, menanyakan apakah benar tunangannya memiliki sejarah menipu suami-suami sebelumnya. Ibu Adrian, yang awalnya mendukung hubungan mereka, mulai menunjukkan sikap tak suka terhadap Sinta. Di tengah kekacauan itu, Adrian yang awalnya sangat percaya diri dengan hubungannya, mulai merasakan tekanan. Dan Rina? Ia hanya duduk dan menunggu, menanti saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya dengan cara yang paling dramatis. Suasana di dalam gedung pernikahan yang tadinya meriah berubah menjadi kekacauan. Para tamu berbisik-bisik, beberapa bahkan meninggalkan tempat dengan ekspresi tak percaya. Sinta, yang tadi berjalan anggun dengan penuh percaya diri, kini menghilang tanpa jejak, membawa serta rasa malu dan kehancuran yang ia timbulkan sendiri. Adrian masih terduduk diam di kursinya. Wajahnya pucat, tangannya mengepal di atas meja. Dunia yang ia bangun dengan keyakinan bahwa Sinta adalah kebahagiaan barunya runtuh begitu saja dalam hitungan menit. Ibu Adrian menatap putranya dengan sorot mata kecewa. Aku tidak menyangka kau bisa seceroboh ini, Adrian. Kau membuang istri yang baik demi wanita yang hanya menginginkan hartamu. Apa kau sadar betapa bodohnya kau? Adrian tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, menyesali semuanya. Sementara itu, Rina berdiri tegak. Ia tidak tersenyum penuh kemenangan, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Adrian satu kali lagi. Aku pernah mencintaimu, Adrian. Aku mengorbankan banyak hal untuk pernikahan kita. Tapi kau memilih untuk mengkhianatiku tanpa sedikit pun menghargai pengorbananku. Dan lihatlah, semua yang kau anggap lebih baik dariku justru menghancurkanmu. Adrian mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. Rina, Aku salah. Aku bodoh. Aku menyesal. Rina hanya tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat, Adrian. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah melepaskanmu sejak malam kau menceraikanku tanpa perasaan. Ia berbalik dan melangkah pergi dari tempat itu, meninggalkan Adrian dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan Rina mulai membaik. Ia membuka bisnis kecil di bidang kuliner, sesuatu yang dulu selalu ia impikan tapi terhalang oleh kesibukannya sebagai istri Adrian. Usahanya berkembang pesat, banyak pelanggan datang,
termasuk beberapa kenalan lama yang mendukungnya sejak awal. Faris, anaknya, tumbuh bahagia di bawah asuhan penuh cinta dari Rina dan keluarganya. Meski tanpa kehadiran ayahnya secara langsung, Rina memastikan bahwa putranya tetap merasa dicintai dan tidak kekurangan kasih sayang. Sementara itu, Adrian mengalami kemunduran besar. Setelah skandal Sinta terungkap, bisnisnya terguncang. Beberapa investor menarik diri karena kehilangan kepercayaan kepadanya. Hubungannya dengan ibunya pun memburuk, dan ia tak lagi memiliki kehidupan mewah seperti dulu. Suatu hari, Adrian mencoba menemui Rina di kedai kecilnya. Ia datang dengan wajah yang jauh dari kesombongan yang dulu ia miliki, kini hanya ada rasa bersalah dan penyesalan. "Rina," suaranya lirih. "Bolehkah kita bicara?" Rina mengangkat wajahnya dari tumpukan nota pesanan, menatap Adrian dengan tenang. Ia tidak lagi merasakan sakit atau dendam, hanya ketenangan. "Ada apa, Adrian?" tanyanya santai. Adrian menelan ludah, lalu menghela napas panjang. "Aku menyesal. Aku sadar aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bisakah kita mulai lagi?" Rina tersenyum kecil, tetapi ada ketegasan dalam tatapannya. "Tidak, Adrian. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan itu tidak termasuk kembali padamu." Adrian menunduk. Ia tahu jawaban itu akan datang, tetapi tetap saja, mendengarnya langsung dari mulut Rina membuat dadanya semakin sesak. "Tapi aku berharap kau bisa belajar dari kesalahanmu," lanjut Rina. "Dan jangan pernah menganggap remeh orang yang benar-benar tulus mencintaimu lagi." Adrian menatap Rina untuk terakhir kalinya, lalu mengangguk dengan berat hati. Ia berdiri dan pergi, meninggalkan kedai kecil itu dengan perasaan yang lebih hampa dari sebelumnya, dan Rina, ia tersenyum puas, lalu kembali bekerja, menikmati kehidupan barunya yang penuh kebebasan dan kebahagiaan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Malam takbiran itu memang menjadi awal kehancurannya. Tapi dari kehancuran itu, ia bangkit lebih kuat.